Oke, jadi di video kali ini kita bakal bahas tentang bulking ya. Ya, kita bakal ngobrol santai aja lah ya. Dan by the way ini kenapa gue pakai topi karena rambut gue ini udah panjang gitu ya. Dan kalian lihat si tai muncul. Jadi kenapa gue pengen bahas tentang bulking? Karena gue rasa banyak banget dari kalian ini yang keliru atau salah paham dengan konsep bulking ini ya. Dan gue rasa banyak banget orang Indo yang pengen bulking ya. Gue gak tahu juga ini fenomena cuma di Indo aja apa di luar juga gitu. Karena pada saat gue live di TikTok itu pertanyaannya pasti paling dominan itu tentang bulking ya. Bulking, dan bulking gitu. Gue gak tahu kenapa orang-orang pada hobi banget mau bulking gitu. Gue rasa pada mau jadi OTW lemak tadi. Jadi langsung aja gue bilang di sini ya bahwa bulking itu bukan solusi yang efektif untuk membangun otot ya. Mungkin banyak dari kalian semua yang ngira bahwa dengan gue bulking, dengan gue makan lebih banyak, otot gue bakal lebih cepet gitu gedenya ya. Dan gue rasa kebanyakan dari kalian di sini pasti ngiranya begitu kan. Ya dulu gue juga ngiranya begitu gitu. Dengan gue makan lebih banyak, wah otot gue pasti lebih cepet nih naiknya. Itu pemikiran yang pasti tiap orang alami nih pas awal mulai latihan gitu. Tapi faktanya pertumbuhan otot itu gak segampang itu bro ya. Ini kalian bisa tanya di ChatGPT atau tanya di AI yang lain segala macam lah ya. Bahwa untuk pemula yang baru mulai latihan dan masih punya newbie gains, pertumbuhan otot paling maksimal itu mungkin cuma sekitar sekilo dalam waktu 1 sampai 2 bulan ya. Dalam waktu 1 sampai 2 bulan itu paling maksimal cuma sekilo. Itu untuk pemula yang masih punya newbie gains. Dan untuk non pemula itu butuh waktu lebih lama lagi untuk dapetin sekilo ini, yaitu 2 sampai 4 bulan gitu. Jadi pertumbuhan otot itu lama. Ini lebih lama dari yang kita bayangkan ya. Nah, jadi kalian bayangin ya, kalau berat badan kalian naik 5 kilo misalnya, dalam sebulan kalian naik 5 kilo. Itu kira-kira ototnya paling cuma berapa persen? Paling cuma 10% gitu ya. Dan sisanya 90% itu lemak semua ya. Jadi makanan yang kalian harapin bakal jadi otot itu malah jadi lemak ya. Karena pertumbuhan otot gak secepat itu ya. Berat badan kalian tuh yang naik kebanyakan lemaknya. Apalagi kalau kalian taunya makan doang, kalian taunya bulking, fokus bulking doang gitu. Sementara latihan kalian ngasal ya. Itu lebih goblok lagi gitu ya. Yang ada otot kalian gak ada naik sama sekali, sementara lemak kalian yang nambah gitu. Jangan jadi orang yang seperti itu ya. Fokus bulking, latihannya ngasal. Gua ngomong ini bukan tanpa bukti yang jelas ya, ngasal aja gitu. Enggak gitu. Karena gue memang pernah lakuin bulking ini ya. Gue pernah lakuinnya gitu. Dan ada fotonya, ada dokumentasinya ya. Dan kalau kalian udah ngikutin gue dari lama ya, harusnya kalian tahu gitu bahwa gue nih pernah lakuin bulking ini. Jadi gue pernah lakuin bulking itu dengan gue banyakin porsi nasi gue ya, gue banyakin, terus gue niat banget gue sampai beli susu whey yang gainer itu ya. Gue minum susu whey gainer itu sampai kayak mau muntah tadi. Itu sampai goblok gitu gue makannya ya, sampai gue tuh mencret gitu. Gue gak tahu itu gue mencret gara-gara susu whey-nya yang ada apa gitu, atau lambung gue yang udah error gitu, gue gak tahu lagi itu. Tapi intinya dalam 2 bulan gue tuh berhasil naik 10 kilo ya. Dimana itu gue seneng banget gitu. Wah ini 10 kilo ini, kalau 8 kilonya otot, 2 kilonya lemak, wah berarti gue naik 8 kilo dong otot gue. Gue udah seneng banget gitu. Ya itu yang di pikiran otak gue tuh kayak begitu ya. Taunya pas cutting ya, ternyata berat badan gue itu balik lagi ke awal pas gue sebelum bulking gitu. Paling otot gue tuh cuma naik 0,5 atau 1 kilo. Gue rasa gak sampai sekilo otot ya. Sisanya lemak semua tai ya. Di situ gue bingung gitu ya. Gue bener-bener kayak apa sih? Ini ketololan apa yang barusan gue lakuin gitu. Ya walaupun gue juga seneng juga sih ya, karena badan gue udah balik lean lagi gitu ya. Karena habis cutting kan balik lean lagi. Cuman gue seneng tapi terluka gitu. Nah, jadi setelah banyaknya trial and error ya, gua rasa kalian semua harus buang konsep bulking dan cutting ini ya. Ubah jadi maintenance saja ya. Maksudnya apa maintenance itu? Maksudnya adalah kalian menjaga asupan makanan kalian di kisaran itu-itu aja gitu. Jadi gak usah makan kebanyakan banget, gak usah juga kedikitan banget ya. Jadi cukup makan sesuai dengan yang tubuh kalian butuhin ya. Itu namanya maintenance. Sama gue lakuin targeted carbo diet ya, yang seperti udah gue bilang di video-video sebelumnya kan gue lakuin ini. Jadi kalian tuh makan agak banyakkan dikit ya di hari kalian latihan gitu. Jadi konsumsi karbonya, konsumsi proteinnya agak kalian tingkatin ya sehabis kalian latihan gitu ya. Sementara untuk di hari-hari normal, hari-hari istirahat,
yang dimana kalian gak latihan, maka makannya kayak biasa aja gitu, gak usah dibanyakin. Karena sehabis kita latihan, otot tuh butuh ngisi ulang glikogennya ya. Jadi glikogen otot itu apa? Jadi gini, otot itu kalian lihat, otot itu 70% tuh air ya. 70% itu berisi air. Dan air ini diikat oleh si glikogen tadi ya. Dan glikogen tadi berasal dari mana? Dari karbohidrat ya yang dicerna oleh tubuh kita jadi glukosa, baru diubah jadi glikogen ke otot ya. Itulah kenapa kalau kalian kekurangan karbohidrat, orang-orang yang kekurangan karbohidrat itu cenderung ototnya tuh lebih kempes dan kurang tenaga gitu ya. Karena glikogennya habis gitu ya, habis latihan tuh habis. Jadi perlu diisi ulang biar otot kalian tetap berisi ya. Nah, ya. Nah, jadi gampang ya sebenarnya. Kalian cukup makan aja kayak biasa gitu. Kalian nggak perlu ngabisin duit, keluarin banyak duit buat bulking segala macam, itu nggak perlu ya. Contohnya gue aja, gue bisa six pack kayak gini. Padahal gue cuttingnya nggak yang gimana banget gitu, yang sampai orang-orang stres, wah kecapean banget gara-gara cutting, kurang makan gitu. Enggak, gue biasa aja gitu. Gue cuman kurangin sedikit porsi makanan gue pada saat hari rest day, dan gue rutin lakuin kardio. Udah itu aja, six pack sendiri kok ya. Gue nggak kayak orang-orang gitu yang wah perjuangan banget gue dapetin six pack. Biasa aja sih gue bahkan masih ada gitu makan makanan yang manis-manis, masih ada makan es krim, kadang makan minuman yang nggak jelas kadang ada gitu, tapi jarang ya. Terus sering juga dari kalian yang nanya pertanyaan kayak gini, tinggi badan sekian, berat badan sekian, sarannya bulking atau cutting? Ya, jawabannya gue gak tahu teman-teman ya, karena tinggi sama berat badan kita itu mungkin bisa sama, tapi komposisi otot sama lemaknya itu bisa saja berbeda gitu. Contohnya di kondisi gue yang sekarang, BB gue 65 kilo misalnya, gue lakuin maintenance. Tapi buat kalian semua yang BB-nya 65 kilo tapi masih skinny fat, pasti saran gue harusnya kalian cutting dong, ya kan? Jadi susah gue jawab pertanyaan kayak gini ya, itu gak bisa dijawab gitu. Yang pasti satu hal ya, kalau kalian pengen naikin massa otot kalian sambil turunin lemak kalian, maka kalian cukup makan aja kayak biasa dan rutin latihan ya. Karbo dan protein tercukupi, tidur tercukupi, ya, istirahat tercukupi, udah gitu. Simple ya kayak begitu ya. Kebanyakan orang itu susahnya di konsistennya, itu letak masalahnya ya. Sebenarnya simple sih, untuk bangun otot itu simple. Ya, jadi gue rasa itu aja sih ya, yapping dari gue. Jadi buat kalian semua yang lagi pengen bulking gitu kan sekarang, ya semoga kalian mendapat pelajaran lah ya, mengambil pelajaran dari video ini. Karena lebih baik kalian gak usah ngalamin kesalahan yang sama lagi gitu, yang pernah gue lakuin dulu gitu. Karena gue sia-sia banget, gue udah makan banyak sampai mau muntah gitu kan, sampai tahan gue beli whey gainer dan naik 10 kilo dalam 2 bulan, tapi ternyata itu lemak semua, bukan otot ya kebanyakan. Itu kan goblok gitu. Gua rasa kalian semua pasti gak mau ngalamin hal yang kayak gitu juga gitu. Itu zonk banget.